Saya akan temu Vena untuk mempersiapkan gugatan cerai. Gimana sih abang? Apa? Update terbaru dari Vena Melinda seperti apa? Update, saya nggak tahu apakah si suaminya itu datang nggak. Hari ini kan panggilan sebagai tersangka. Datang ya? Sudah datang. Ya kalian tunggu aja nanti sore apa yang terjadi, kita nggak tahu. Ya, karena dia sudah tersangka sejak hari Rabu minggu lalu. Sudah digelar di Polda Metro Jaya dan sudah ditersangka. Dan bukti-bukti semua udah mencukupi. Ya, dan ini termasuk dugaan KDRT berat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT yang ancaman hukumannya 5 tahun, yaitu dugaan KDRT fisik. Dan satu lagi ada pasal berlapis, dugaan KDRT psikis, pasal 45 ayat 1 ancaman hukumannya 3 tahun. Psikis itu apa sih bang? Misalnya kalau saya perlakukan kamu tidak manusiawi, ya saya pokoknya tidak manusiawi dengan berupa omongan, perlakuan dan sebagainya, itu termasuk KDRT psikis. Kalau psikis itu sudah dimulai dari Menurut pengakuan dari Vena di BAP ya, ini menurut pengakuan dia di berita acara pemeriksaan di Polda, bahwa kejadian tanggal 8 itu adalah maksimumnya yang sampai berdarah-darah. Dia hanya cerita bahwa dalam 3 bulan terakhir dia sudah trauma mengalami, misalnya udah mulai kecemburuan karena Vena itu kan sudah mulai aktif mencalonkan diri sebagai anggota DPR nanti dari partai lain. Sudah mulai kecemburuan dan juga kalau ada masalah karena suka dipiting kayak gitu, dipegang begitu pinggangnya, tapi ditekan habis sehingga rusuknya kesakitan. Istilahnya itu dipiting lah kalau istilah gulat, karena kebetulan katanya suaminya itu adalah pemain silat. Dan itu yang menurut pengakuan Vena di BAP kejadian tanggal 8 di mana malamnya minta hubungan suami istri, si Vena menolak karena memang udah capek dari naik mobil dari Jakarta. Terus semalaman cowoknya uring-uringan, bahkan lagi Vena tidur pun jam 3 subuh si suaminya itu masih kirim WA yang ya mulailah kecengkelannya gitu kan. Ya misalnya lu dulu aja kau begini-begini lah, tunjukinlah semua dia punya foto-foto waktu masih masa-masa top jadi artis lah. Ya itu kan pasti kan waktu itu kan belum berpakaian, belum tertutup ya kan, masih berpakaian seksi-seksi kan. Tapi itu kan masa lalu. Akhirnya pas begitu bangun si Vena pagi-pagi jam 6 jam 7 disitulah memuncaknya, dan Vena mengaku dia didorong ke tempat tidur, ditindih, ya, baru kemudian tangannya digituin, dia dari atas, baru ininya itu ketekan ke hidungnya, akhirnya itulah bikin berdarah. Oke bang, tadi pagi Mbak Vena ini cukup nangis ya di program tadi. Itu nangis karena kalau ada yang mengatakan itu mimisan, itu akan gua lapori polisi itu orang pada waktu itu pas kejadian tersebut darahnya ngocor, dia langsung video call sama salah satu pimpinan partai di Surabaya, langsung ada video callnya, dan juga pada saat petugas hotel datang masih darah itu masih bercucuran. Berarti memang tapi ada beberapa pengacara yang mengatakan bahwa ini settingan doang untuk menaikkan pamor, katanya mau politik. Itu kalau ada oknum pengacara begitu berarti dia kurang klien kali ya, kurang kerjaan kali ya. Suruh sama gue deh, gue kasih kerjaan deh biar dia kaya seperti aku. Bang, tapi hidungnya Vena sama tulang rusuk katanya patah juga ya bang? Iya, jadi selama ternyata mengenai rusuknya itu karena sering dipiting begitu, jadi dipiting keras tanpa bekas, akhirnya dia, dan kemarin hasil pemeriksaan dokter ya begitu, rusuknya itu bergeser dan itu sudah diperiksa dokter dan polisi semua udah terima hasil medisnya. Ada indikasi udah keluar sih bang? Sudah. Ada indikasi psikopat bukan sih? Siapa? Ferry. Saya nggak tahu, saya nggak mau komentari sifat orang, tapi yang jelas katanya dia mantan pesilat sehingga dia tahu cara titik lemah di badan orang, terutama untuk memfitting begitu sehingga orang bisa kesakitan tanpa ada bekasnya. Oke bang, sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum, apa yang diminta Mbak Vena untuk kasus ini bang? Ya apa yang diminta agar dihukum seberat-beratnya, dan dia juga sore ini
asisten saya akan temu Vena untuk mempersiapkan gugatan cerai. Oh, berarti memang hari ini. Hari ini Bang, Masih belum tahu, tapi lagi dipersiapkan bukti-buktinya. Obrolan apa Bang perihal gugatan cerai Bang? Ya sudah di hari ini orang saya, asisten saya sudah akan ketemu Vena untuk meminta bukti-bukti dalam rangka untuk perceraian, misalnya akte nikah, KTP dan semua dan sebagainya. Berarti Tidak ada lagi kata maaf kata Vena. mantap. Tidak ada perdamaian Bang. Tidak ada perdamaian kata Vena. Dalam 3 bulan terakhir, di samping dia mengalami dugaan KDRT, baik fisik dan psikis, juga sudah tidak pernah kasih nafkah 5 perak pun. Bahkan kata oknum aparat di Surabaya, waktu pulang pun si suami dari Surabaya ke Jakarta, setelah selesai BAP kemarin itu, nggak punya ongkos untuk pulang. Bang, sudah berapa lama Ke Jakarta. nggak dinafkahin Vena? Ya, Vena bilang 3 bulan terakhir, total nggak ada. Itu pun dulu pun katanya ada income dia karena sering di endorse, itu berkat relasi dari Vena untuk mencari pengusaha untuk endorse. Tapi total katanya endorse-nya itu sudah tidak ada, jadi 3 bulan ini total tidak ada pendapatan dari suaminya dan dia tidak dapat 1 perak pun. Bang, Vena kan udah 3 bulan ini ngalami KDRT, tapi kenapa baru sekarang dia cerita? Apa karena Ya tentu kan semua manusia kan ada saatnya mulai benar-benar tidak bisa lagi mentolerir. Iya. Mungkin itulah saatnya. Apa ini puncaknya juga Bang? Puncaknya itu katanya karena pada saat petugas hotel datang dan juga salah satu staf hotel di mana darah basi bercucuran dari hidung dia di kamar hotel, si suami justru membantah dia nggak tahu apa-apa tentang darah itu. Itu makanya jadi dia ini benar-benar disitulah dia merasa sudah tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan perkawinan ini. Nah, tapi hari ini ngurus perceraian langsung ke PA Jaksa? Bukan dong, bukan hari ini. Lagi mempersiapkan bukti-buktinya. Apakah minggu ini, apakah minggu depan kita nggak tahu. Berarti memang sudah dipastikan. Sudah dipastikan dan kalau melihat keseriusannya si Vena sudah dipastikan. Bang, ini kan kedua kalinya nih Bang Vena cerai, mungkin ada kerisauan sendiri nggak sih dari hatinya Bang mungkin? Saya no comment mengenai hati orang. Tapi mantan bukan mantan ya, suaminya pun katanya dia katanya apa benar dia istri yang ketiga atau keempat? Vena ketiga. Oh, gua nggak tahu deh soalnya. Hah? Soalnya antara 3 dan 4. Soalnya aku nggak ngerti gitu-gituan. Aku cuma sekali nikah. Apalagi Bang, kondisi kesehatan Mbak Vena sendiri gimana? Ya, dia masih lemas, orangnya masih sangat sensitif, masih lemas, suka bahkan tadi pagi datang karena gue yang bujuk untuk yang berikutnya sore ini dia nggak mau. Tadi pagi sampai nangis itu kenapa Bang? Iya dia sedih lah karena dia kita hostnya kan nanya detailnya kejadiannya. Dia setiap menceritakan kejadian itu dia selalu nangis ya. Dan saya tidak mengerti kalau sampai seorang istri di TV, terus tangannya diginiin, terus jidaknya diginiin sama hidungnya, gue nggak mengerti itu gaya apa itu ya. Gue nggak ngerti itu gaya apa itu, ya. Hah? Langsung sayang, langsung. Apa lagi? Bang, tapi tahu nggak sih soal perjanjian pernikahnya Vena Ferry? Saya belum tanya detail apa ada atau tidak. Nantilah pada waktunya. Ya. Katanya ada Bang perjanjian pernikahan. Ada perjanjian Ya kalau ada ya bagus dong, bagus bagi Vena dong. Kan yang kaya, yang punya duit kan Vena. Itulah gunanya perjanjian pranikah. Bang, emang sama sekali Ferry nggak bawa harta benda sama sekali? Gua nggak tahu, yang jelas 3 bulan ini sudah tidak ngasih nafkah, tidak ada endorse, bahkan ongkos pulang dari Surabaya sesudah di BAP polisi sekitar 4 hari lalu harus ditalangin oknum aparat, kalau nggak bisa pulang ongkos doang. Gimana sih? Makanya dari dulu pilih suami kayak gua, tau nggak? Oke, tapi kita dulu ya Allah gimana juga? Fani. Itu Elma Teana. Iya, Udah deh, kalau Anda mau pansos, mau masuk TV, ya yang harus yang sedikit berdasar dong. Masa Anda berani mengatakan ke TV, itu tidak benar, saya udah telepon. Ya mana ada orang ngaku, dan lagi pula siapa Anda mengatakan siapa, apa posisi Anda untuk begitu saja mengatakan itu tidak benar hanya gara-gara Anda menelepon dia. Udah le, kalau mau masuk TV terus ya udah dekat-dekat sama Hotman aja, pasti masuk TV. Naik Lamborghini gua pasti masuk TV. Dansa pasti masuk TV, oke? Bang, terakhir Bang, ini kan Hotman 911 makin melejit nih Bang. Artinya banyak yang pengen lapor ke Abang nih, mempercaya Abang. Ini gimana nih Bang? Memang itu setiap saya bangun itu puluhan itu pengaduan dari seluruh
Indonesia, bahkan dari hutan-hutan di Irian Barat, ya tentu saya harus pilih mana yang benar-benar viral dan menyentuh rasa kemanusiaan, karena nggak mungkin saya pegang semuanya. Pusing nggak sih Bang, artinya ini sudah mulai melejit, mulai banyak Dari dulu saya udah melejit, enak aja loh. ini artinya yang main Ya dari dulu juga sudah di kopi, namanya dulu di Kopi Joni. Dulu saya belum pakai nama Hotman 911. Dan sekarang setelah saya juga di backup oleh Atlas Group, ya partner-partner saya, mereka mendukung semua. Ya udah, jadi kita simpulkan kasih nama aja gitu loh. Menikmatinya sebagai gimana Bang, artinya dengan banyaknya aduan kan Abang juga punya kegiatan juga, tapi banyak klien yang Iya, saya sering dapat omelan dari istri. Pertama, istri saya itu sudah lama minta saya udahlah nggak usah kerja lagi, udah cukup itu. Istri saya itu kasihan lihat gue, karena saya tiap pagi udah kerja. Dan istri saya itu jam 5, jam 6 saya selalu sediain sarapan. Bahkan tadi hari ini kan saya ada 4 syuting. Ya, syaratnya harus 4 jas berbeda, semua disiapkan oleh istri saya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Hotman dan istrinya itu nggak harmonis, tuh lu fitnah lo, ya. Ya, jadi tapi itu kan bakat, kemauan, nggak bisa. Itu kan sudah darah biologis gue, itu kan suka kerja. Dan sekarang saya udah aktif bisnis mana-mana, jadi pemegang saham di perusahaan klub malam sama klub beach, dan sukses semuanya. Bang, persiapan jadi kakek gimana nanti? Hah? Jadi kakek. Ya, yang bikin anaknya bukan aku, anaknya mana gua tahu. Menanggapi banyak kasus KDRT di Indonesia, apalagi public figure juga ini. Yang paling banyak datang ke Hotman 911 itu adalah kasus KDRT dan kasus pemerkosaan. Berarti menyorot. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Kapolri agar dalam setiap kasus KDRT tegas, langsung orang yang diduga pelakunya langsung ditahan. Itu saran saya. Itu akan memberikan dampak positif dari usaha Polri untuk membantu masyarakat, khususnya melindungi para wanita. Bang, update kasus Norma dikit Bang, normanya masih ada? Masih ada, tanya dia, capek gua.